attacks its prey. Could be any of us. Be getting in a vehicle with it. Sampai ketika mereka sedang ngobrol, datanglah dua orang yang datang dari kegelapan malam. Ternyata itu adalah para awak dari helikopter jatuh yang selamat. Tapi mereka tak percaya begitu saja. Mereka pikir tidak mungkin manusia bisa selamat dari kecelakaan itu. Dan mereka pun nyaris dibakar, namun dihentikan oleh Kate. Kita akan mengetesnya jangan sampai salah bunuh, dan untung saja mereka mengerti. Di dalam lab, dua orang mempersiapkan pengetesan. Dilakukan oleh Adam dan si pemimpin tim eksplorasi, namun ada yang aneh dari kelakuan dari si pemimpin tim tersebut. Yang ditakutkan ia alien, jadi posisi mereka tak saling percaya. Di saat Kate mengkarantina dua orang tadi, tiba-tiba terlihat api yang besar berasal dari lab dan ternyata lab telah terbakar. Seseorang telah membakar lab itu. Kini tidak ada lagi pengetesan yang dilakukan karena semua sudah habis terbakar. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan saling menuduh siapa yang sebenarnya alien. Melihat lab yang terbakar, sungguh tidak bisa lagi dilakukan pengetesan. Namun Kate mempunyai sebuah ide dengan mengecek mulut setiap orang. Jika orang yang mempunyai tambalan gigi, maka ia bersih. Karena kita tahu makhluk itu tak bisa meniru bahan anorganik. Semua dicek, bahkan si Kate pun ternyata punya gigi bolong. Namun ada 4 orang termasuk Adam yang tidak memiliki tambalan. Dan mau tak mau mereka harus dipisahkan. Sementara ini yang bisa Kate lakukan, Kate pun menyuruh 2 temannya yang bersih untuk membawa temannya yang diisolasi untuk dites. Namun ketika mereka mengeceknya, 2 orang itu sudah kabur. Mereka pun mencarinya, hingga satu temannya seperti ditarik oleh sesuatu. Dia pun panik dan kembali masuk. Kate pun membukakan pintu. Temannya berkata makhluk itu sudah menarik si Johnny. Mereka panik dan tiba-tiba dari arah belakang 2 orang yang diisolasi pun mulai masuk. Dan karena mereka sama-sama berpikir mereka alien, terjadilah ketegangan yang menyebabkan satu temannya ditembak mati. Dan karena flamethrower yang bocor, terjadilah ledakan. Kini semua mulai tenang dan kalem. Mereka pun membawa si pemimpin yang pingsan. Namun tiba-tiba ternyata selama ini si ketua yang sudah dikopi sama alien, dan disinilah ketegangan pun terjadi. Dan Adam pun harus menjadi korban di insiden kali ini. Adam pun diduplikat menjadi kembar siam dan menjadi bagian dari alien itu dan kabur. Kate yang melihat temannya sedang diduplikat, alien pun kemudian mengakhiri penderitaannya dengan dibakar. Pemburuan alien pun dilakukan oleh Kate dan Sam yang tersisa dan 1 orang lagi kabur entah kemana ketakutan. Kemudian mereka berpencar untuk mencari alien itu. Sam pun terpojok, ia akan diterkam oleh alien dengan ganasnya. Untung saja Kate datang membakar alien itu sampai gosong. Kemudian ketika makhluk itu sudah dikalahkan, tiba-tiba muncul mobil salju yang melaju yang terlihat pengemudinya mirip sama si ketua. Namun karena ketua sudah mati, itu pasti adalah alien. Maka si Kate dan Sam pun pergi menyusulnya menggunakan mobil. Kate pun melihat Sam memakai anting dan ia pun sedikit lega bahwa Sam bukanlah alien. Singkat cerita, mobil pun sampai di area penggalian di mana pesawat itu terparkir. Dan ternyata si alien itu sudah memasuki pesawat tersebut dan mengaktifkannya. Pesawat itu akan lepas landas dan Kate pun terpisah dengan Sam karena terjatuh. Dan ketika Kate sadar dan mengendap-endap, tiba-tiba di belakangnya muncul alien yang mengerikan. Kate pun kabur dan bersembunyi, dan di sini Nick mati.
makhluk itu berhasil dikalahkannya dan pesawat itu pun hancur. Kemudian Kate dan Sam pun bertujuan untuk kembali ke stasiun. Namun ketika Sam masuk ke dalam mobil, Kate melihat Sam tanpa anting dan itu membuat Kate waspada. Ia pun menodongkan flamethrower ke arah Sam dan menanyainya kemana antingnya. Sam yang kebingungan dan itu membuat Kate semakin yakin. Ia pun tanpa basa-basi membakar Sam dan sialnya ternyata itu Sam beneran bukan alien karena saat dibakar Sam tak berubah. Kate pun kaget namun karena ia sudah bersikap bodoh amat dan demi keamanannya. Tapi secara tidak langsung ia telah memakan perkataannya sendiri ketika waktu ia mencegah temannya membakar sebelum yakin itu adalah alien. Dan keesokan harinya terlihat kehancuran di mana-mana beserta mayat alien yang sudah gosong. Ia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Hingga dari dalam datang seorang pria yang langsung menyuruhnya untuk membuka mulut. Ia pun merasa aman dan menyuruhnya menerbangkan helikopter. Namun terlihat anjing yang tadi malam mati sudah hidup lagi. Ia yakin itu bukanlah anjing, melainkan mereka menembaki anjing itu dari atas helikopter dan film pun berakhir. Di film ini menceritakan kisah sebelum dari film The Thing yang dirilis tahun 1982. Jadi apabila kalian ingin menonton, nontonlah film The Thing tahun 2011, barulah film The Thing tahun 1982. Oke, jangan lupa subscribe dan share. Dadah.